Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya? Saya harap semuanya semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya pun dilancarkan, amin. Bagi bunda-bunda dan teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan ya. Alhamdulillah, ini saya masih bisa share aktivitas saya ini lagi di Mamang Sayur. Ini tuh sekitaran jam setengah 6 gitu ya, saya tuh nanjak aja ke atas. Jadi dia itu muter gitu kan. Nah, start pertama itu ini di tetangga atas saya gitu. Nah, kalau ke saya sekitaran jam 7 setengah 8 atau jam 8. Berhubung jam segitu saya mau ada keperluan gitu ya. Jadi ini setengah 6 saya susul aja si mamangnya gitu. Sebelumnya itu ya biasa aja ya, calling-calling dulu gitu. Nah, ini udah banyak ibu-ibu juga yang beli gitu ya. Ini tuh jadi saya ngerekamnya nggak terlalu gimana gitu ya, masih malu-malu aja ya. Ini masih komplit banget untuk sayurannya, macam-macam gitu ya, sampai ke kue kayak gini juga ya masih ada gitu ya, dan ada gitu ya. Si Mamang Sayur ini tuh emang sama jajanan-jajanan juga, sama sarapan jadi juga ada gitu ya. Ini tuh buah-buahan juga ada gitu. Saya beli keperluan untuk per 2 hari untuk kali ini gitu ya. Jadi beli secukupnya aja. Ini tuh saya beli cuman bahan-bahannya aja ya gitu, kalau per bumbuan masih ada. Ini saya mau pulang, nah itu jalan ke sebelah sana itu bisa ke saya juga ya. Nah itu masih berkabut ya, karena emang lagi lumayan dingin ini tuh. Nah, ini belanjaan saya, nanti kita unboxing ya. Dapat berapa, dapat apa dan jumlahnya berapa. Ini tetangga saya atas ya, ini masih satu RT juga sih, cuman ini emang sebelah atas banget gitu. Berdekatan banget sama musola. Nah, ini musolanya, musola RT kami gitu ya. Nah itu tuh kalau nggak berkabut, nah itu tuh sebenarnya saya mau ngeliatin ya yang di jauh itu tuh kelihatan ya untuk menara Masjid Agung, Ciamis gitu ya, sama alun-alun kalau nggak berkabut. Lanjut, ini udah di rumah, terus saya mau bongkar-bongkar juga ya. Ini tuh bongkar-bongkarnya setelah saya pulang dari keperluan. Jadi tadi itu masukin kulkas dulu gitu, makanya ini berembun gitu ya, basah. Saya beli daun bawang 2.500 satu ikat, terus saya beli sop-sopan juga 2.500. Terus ada mie golosor juga harganya 2.500. Itu bakso ada berapa butir ya? 10 kalau nggak salah. Itu tuh harganya 4.000, racik 2.500, dan untuk udang rebon 2.500. Total belanjaan per 2 hari saya kali ini alhamdulillah cuma di 17.000. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ini bisa jadi menu untuk 2 hari. Lanjut, ini saya lagi di mana ya? Saya lagi keperluan ini ya, ke Puskesmas Ciamis gitu. Saya mau ber-KB karena saya tuh masih di KB 3 bulan. Suntik 3 bulan maksudnya. Nah ini tuh puskesmasnya itu baru ya, ini tuh bangunan baru, sekitaran kurang lebih 2 tahun ya, karena ini itu seumuran sama anak saya Mujib gitu ya. Kan dulu pas pembukaannya itu ada sunatan massal gitu. Nah, Mujib itu ikutan gitu di sana, sunatan massal syukuran puskesmas bangunan baru. Lanjut dulu ya ini ke video sebelum ceritanya dilanjutin. Ini saya mau bikin sop bakso yang tadi saya beli ya. Ini tuh sekitaran jam berapa ya? Udah sore sih, karena untuk makan siang itu alhamdulillah ada. Terus itu juga ada bakso yang kemarin Mujib itu beli bakso kampung ya, yang keliling, yang waktu itu saya pernah review harganya 7.000 bisa, 5.000 bisa, 10.000 bisa. Nah itu ada sisaannya, terus saya akalin aja lah ya, saya campurin ke sop biar nggak mubazir, sama kuah-kuahnya juga karena emang enak ya kuahnya juga. Untuk bikin sop bakso ya seperti itu aja gitu ya. Bunda-bunda teman-teman juga udah ahli banget gitu ya untuk persopan gitu. Untuk baksonya saya bagi 2 aja biar nggak terlalu bulat gitu ya. Oh ya, lanjut saya cerita yang tadi ya. Jadi si Puskesmas Ciamis itu kan syukuran ya waktu pembangunan gedung barunya. Sebelumnya itu dekat ke alun-alun, tapi ini lumayan ya agak jauh, tapi jadi lebih luas gitu. Nah pas syukurannya itu ngadain sunatan massal. Waktu itu Mujib ikutan aja deh disunat. Waktu itu Mujib
itu disunat sekitaran usia 6 bulan ya, masih bayi. Emang udah rencana, udah niat gitu ya, pokoknya kalau misalnya punya anak cowok, pengen masih bayi itu disunat gitu. Tapi berhubung di sini rada apa ya, bukan tabu sih, kayak jarang aja untuk anak bayi disunat gitu ya. Kalaupun ada yang disunat pas bayi itu pasti ada permasalahan di alat vitalnya gitu ya. Makanya pas Mujib disunat itu ada pro kontra gitulah ya. Antar tetangga sih ya, bukan antar saudara gitu, karena saudara udah dikasih tahu ini tuh emang udah niat pengen disunat dari kecil, dan kebetulan ada sunatan massal. Saya nggak ada rasa malu atau apapun, yang penting selamat sehat gitu ya, mau disunatan massal mau sunatan bayar gitu kan, yang penting selamat gitu. Nah kebetulan waktu itu kader di posyandu saya itu ngedaftarin sama bidan desanya juga, dan alhamdulillah masih ada kuota, jadi ikutan aja gitu ya. Nah, ini ke video dulu ya sebentar. Ini saya mau ngangetin si tahu tempe. Tadinya itu tahu tempenya itu di bumbu kuning gitu ya sehari sebelumnya. Karena emang saya masih itu ya, masih ngebening-bening gitu, nggak bikin persabelan dulu karena masih rada kurang enak gitu perutnya. Jadi ini tuh di kuah kuning nggak pakai santan gitu ya. Harusnya mah enaknya kan tahu tempe kuah kuning itu pakai santan. Nah, ini enggak, terus nggak ada sisa, jadi saya angetin aja. Nggak diambil kuahnya, terus dikasih kecap deh, yang penting nggak mubazir ya, bisa kemakan. Oh ya, lanjutin lagi ke cerita ya, tadi sampai mana lupa. Oh ya, ya untuk saudara itu udah tahu gitu niatan saya gitu. Nah untuk tetangga itu tuh pada nanya kenapa, katanya disunat masih kecil, apa ada masalah, sakit atau apa. Saya udah ngejelasin nggak ada, alhamdulillah gitu ya. Ini tuh emang mau aja gitu, emang niat aja gitu, dan alhamdulillah Allah izinkan gitu ya. Kalau Allah nggak izinkan ya mungkin sampai sekarang belum disunat kan, kalau Allah nggak izinkan mah gitu. Tapi karena kita udah niat, Allah izinkan dan ada jalannya, alhamdulillah lancar gitu. Waktu itu banyak yang nyangkanya ya alat vitalnya Mujib itu bermasalah katanya gitu ya. Kalau misalnya disunat tuh begini-begini katanya, ada sakit ini alhamdulillah nggak ada. Emang sehat, emang niat, emang pengen cepet kelar apa sih? Cepet ya, kalau Sunda mah jongjon gitu ya, santai. Jadi kalau misalnya udah gede itu nggak takut tuh nantinya kan, kalau udah gede kalau ngobrol-ngobrol takutnya ada yang nakut-nakutin, jadi nggak mau kan disunat atau susah gitu kan. Jadi ya gitulah pikiran saya sama papa gitu waktu itu ya, mumpung kecil belum ngerti, dan emang penyembuhannya kan kalau masih kecil itu cepet gitu. Nah terus disunatnya juga alhamdulillah ya, walaupun sunatan massal itu pakai laser gitu, dan alhamdulillah kurang dari seminggu juga udah sembuh ya, udah bisa pakai pamper gitu seperti biasa gitu ya, karena waktu itu kan masih bayi, masih 6 bulan. Dan waktu itu posisinya Mujib itu lagi belajar merangkak gitu, jadi ya butuh banget gimana ya ngejagain gitu ya, pas pas pertama-pertama abis disunat itu kan gitu, dia mau ngedaplok terus gitu kan, mau ngerangkak gitu. Dan setelah lukanya kering sembuh ya kurang dari seminggu, alhamdulillah langsung lancar melangkaknya, masya Allah. Jadi alhamdulillah sekarang itu udah apa ya, udah jongjon gitu ya, sekali lagi. Apa ya bahasa Indonesianya ya, pokoknya udah jongjon aja ya gitu ya, untuk Mujib itu udah disunat gitu. Dan itu tuh pakai sunatan massal. Saya tuh nggak pernah malu ya bunda, teman-teman semuanya, pokoknya mau apapun itu asal selamat deh gitu ya. Ya udahlah segitu aja ceritanya ya, mengisi kekosongan di video aja gitu ya, karena saya tuh apa ya, paling cerita-cerita kayak gini gitu ya, nggak punya saran tips sharing atau apa gitu. Paling ya sharing masakan simpel-simpel kayak gini, masakan-masakan hemat gitu ya, siapa tahu aja kan ada yang sama berhemat seperti saya, masakannya simpel-simpel seperti saya gitu. Nah lanjut lagi ini ke video, udah dikasih bumbu raciknya ya, ini tuh udah dimasukin semua sayurannya juga, baksonya juga udah mulai mengembang gendut gitu ya ini tuh, jadi sebentar lagi udah kelar. Terus ini kalau udah mau mateng, saya masukin aja sih bawang daun sama seledri. Nah untuk si bawang goreng nggak saya pakein dulu ya, saya skip karena bawangnya lagi mahal. Jadi di skip aja, apapun yang mahal saya coba untuk skip gitu ya.
Nah, seperti biasa mematung untuk dipoto ya teman-teman bunda semuanya. Dan ini saya juga nanti goreng cihu ya alias aci tahu gitu buat temennya biar ada goreng-gorengnya. Untuk sambal nggak saya bikin dulu gitu walaupun ini udah getek alias udah geli banget gitu ya. Pengen makan yang pedas-pedas tapi ya udah demi kesehatan juga ya karena qadarullohnya papa juga ikut-ikutan gitu ya. Jadi ini barengan aja ya puasa cabenya gitu. Nah, ini untuk cihunya saya goreng cuman 3 kali goreng aja, tapi saya liatinnya cuma 1 kali ya. Durasinya kepanjangan, posisinya di situ aja. Saya takut bunda dan teman semuanya itu bosen. Videonya juga udah mau berakhir. Terima kasih yang udah nonton. Pokoknya terima kasih ya yang selalu komen, yang selalu like, selalu support. Terima kasih. Yang nggak komen, nggak like tapi nonton juga terima kasih. Semoga kebaikan bunda dan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi bunda-bunda dan teman semuanya ya yang baru nemu vlog saya, halo, salam kenal, selamat datang. Bila berkenan boleh ya klik tombol subscribe, like, komen, dan apabila menu-menu sederhana hemat saya ini menginspirasi boleh ya di-share gitu. Mohon maaf aja videonya itu sederhana. Dubbingnya juga belepotan ya, diambil baiknya, dibuang buruknya gitu. Semoga video saya bisa menghibur bunda dan teman-teman semuanya di kala istirahat atau beraktivitas, ada manfaatnya gitu ya. Pokoknya semoga bisa ini ya memberi ide kepada bunda dan teman-teman yang bingung mau masak apa hari ini dengan budget yang minim gitu ya. Nah, ini untuk menu saya kali ini Masya Allah Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih diberi menu yang enak. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye-bye.